Oke, Assalamualaikum para siniter sekalian. Kembali lagi bersama kita di Radio BPI Bersatu untuk Menginspirasi. Untuk menginspirasi. Kali ini aku sama partner pertamaku, yaitu siapa nama kecil? Kenalin dulu. Halo, Biar seneng diingat lagi. banget. Siapa namanya? Oji. Putra Oji, benar banget. Kalau semiter semua pasti udah nggak asing nih sama suara suku Terneba kayaknya. Waduh, suara-suara penjahat. Jadi kita kali ini bahas apa seputar Oji? Topiknya kali ini lebih tentang diri kita sendiri loh, gitu. Kondisi saat ini kita. Kayaknya karena keresahan sendiri ya. Nah, karena keluh kesah kita, maka kita jadikan sebuah podcast yang untuk menemani kalian. Barangkali kalian relate atau nggak relate, yang penting kita relate. Yang penting kita relate dulu Ya, baru ke itu dia. masyarakat. Itu. Judulnya yaitu tadi apa? Coba. Dispelling Dispelling anxiety, anxiety and mental maturity. mental maturity. Kayak seakan kayak, wah, gitu. Judulnya udah kelihatan kita udah terpelajar dari judulnya aja. Tuh. Judulnya kayak, wih, Udah kayaknya kayak setara, pembahasannya ini banget. wah, setara lulusan Harvard kita. Padahal mah intinya ya kecemasan doang gitu. Tapi gimana nih? Itu dia. Tapi kita bisa tahu sekitar Oji bahwa saat ini tuh anak muda sekarang itu lebih sering terkena anxiety alias kecemasan. Apakah Iya. seputar Oji pernah? Maksudnya kita pasti relate dong. Apakah pernah mengalami serupa? Apakah mungkin pas di Turki atau pas adaptasi di Turki atau sebelum di Turki mengalami anxiety itu? Kayaknya kalau di zaman-zaman sekarang anak muda banyak ya. Cuma kalau aku pribadi skuter neba, aku tuh emang bukan anxiety sih. Cuman salah satu orang yang kalau ketemu orang rame dan belum kenal tuh kayak nggak mau ikut ke situ gitu loh. Kayak takut segala macam untuk bergaulnya begitu. Oke. Lebih tepatnya kayak kita mau observasi gimana lingkungan baru gitu ya. Itu dia bener. Kalau skuter neba sendiri ini termasuk anxiety kah? Atau bagaimana nih? Oke, kalau aku mungkin dulu sebelum ke Turki aku masuk yang SIT kayak gimana ke depan, lebih SIT perkara masa depan, mungkin bisa jadi kayak apa ya, Iya. lebih overthinking ditambah anxiety. Nah itu dan Ah, ya oke. gitu, jadi bukan perkara sosial ya. Kalau sosial sama teman-teman Iya. Indo sih, aku termasuk orang yang mudah beradaptasi. Cuma ketika aku pas di Turki, ketika di kelas masuk kelas 10 itu pertama kali itu cemas. Gimana? Aku duduk sama siapa? Habis itu nanti aku makan apa itu? Bahkan kita kayak ini ngobrol sama mereka topiknya apa? Karena udah biasa kan kayak bahasa basi negara itu udah biasa banget gitu sih. Waktu itu Oji Iya, gimana? iya. Ketika Tomer kayak gitu nggak? SIT Kalau ketika ketika orang Tomer asing lebih banyak. orang asing iya sih kayak bingung. Ini mau Bingung ngobrol pakai gimana nih? Mereka dan ternyata dari mereka juga banyak yang belum tentu tahu bahasa Inggris gitu skuter neba. Jadi kayak Benar, ya oke. udah. Dan untungnya pas itu aku pertama kali Tomer itu ada 5 orang Indonesia jadi kayak ya udah kita berlima dulu gitu. Sampai berjalannya 2 minggu 3 minggu baru mulai kebiasaan sama teman-teman kelas. Oke, berarti untungnya tersupport karena kondisi teman Indonesia juga ya. Itu dia. Tapi sekitar Oji udah kuliah kuliah belum? Udah masuk kuliah belum? Udah masuk kuliah. Udah Gimana tuh? merasakan beratnya VJ kemarin di VJ pertama. Waduh, apa nih? Nah, anxiety enggak? Maksudnya itu kan kenalan pertama kali dong. Kalau misalkan orang asing kan kita sama-sama menyamakan, kita sama-sama orang asing ya sama-sama perantau. Tapi kan kalau orang Ya. lokal kan pasti beda dong. Gimana? Sekitar Oji menyikapi kayak gimana? Iya bener banget sih waktu pertama kali kelas itu bener-bener kayak anxiety ya bisa dibilang anxiety mungkin ya kayak cemas ini mereka ngobrol dengan merekanya aja gitu Aduh, kan ya ya benar-benar. terkenal lah orang Turki bikin circle lah ya udah circle mereka aja gitu loh. Oke, Kayak aku bingung kan dan untungnya skuter neba aku orang Indonesia di fakultas itu ya di jurusan aku lah itu ada 2 orang jadi kayak aku sama teman aku berdua oke. ya ya udah Plusnya, kita pada hari hmm, pertama tuh kayak berdua aja gitu loh terus nyari temen yang orang asing juga segala macem akhirnya ngobrol bahkan sampai sekarang tuh sama orang Turkinya sendiri kayak masih kadang agak canggung karena bingung ya bahasa mereka tuh kan terlalu cepet ngomongnya sedangkan telinga kita belum belum yang terbiasa. se itu dia Oke, kadang oke. masuk kelas juga masih takut kalau mereka nanya apa-apa kayak waduh gimana nih. Berarti udah kuliah otomatis beda dong. Ketika anxiety-nya lebih makin anxiety lagi dibanding Iya dulu. itu dia Atau bener banget. oke, oke.
Oke, tapi setelah menjalani kuliah selama berapa bulan? Sekitar 4 bulan. Berarti berapa bulan ya? 3, Kayaknya 4, 5, tiga 4 bulan. tiga 4, bulanan ya, 3 3-4 bulanan. bulan. Gimana setelah kayak, wah ternyata beda banget nih. Makin anxiety atau udah bisa mengontrol itu? Atau kayak, udah deh, aku udah tahu polanya atau gimana? Gimana? Makin bisa ngontrol sih, lebih kayak oh berarti anxiety ini sebenarnya bisa kita kontrol gitu loh, kita nembak kayak kita nenangin diri kita, habis itu jangan dengerin orang lain tuh ngapain tuh jangan terlalu dihiraukan gitu loh, kayak Oke, ya oke. kalau misalkan memang orang Turkinya punya circle pribadi, mereka punya ini ya sendiri ya, kalau kita mau ikut kita ikut pelan-pelan gitu loh, tapi kalau Oke, misalkan kita enggak ya kita harus cari circle sendiri gitu pelan-pelan dia. ya. Oke. Tapi aku lihat seputar Oji orang yang beruntung ketika Tomer ada teman Indo 5 orang. Kuliah pun masih ada satu Loh, teman. Itu ya kok emang skuter Naipa nggak ada? nggak ada. Aku ketika Tomer waktu itu dia sama anak Kareli ya, jadi kayak banyak orang Indo semua. Hmm? Ketika kuliah aku orang Indo sendirian di kelas dan mungkin satu aku orang asing sendiri. Waduh. Wah itu kerasa banget ya. Seberat Jadi apa itu kayak skuter Naipa? apa? Seberat apa itu menghadapi itu tuh? Beratnya itu ketika kayak titik di mana kan ya aku kan programnya kan campur Inggris Turki kan. Jadi ketika Hoja menerapkan bahasa Turki itu secepat itu dan anak-anak kan ketika diri di kan masih antusias gitu seputar Oji. Jadi kayak aku tuh diam banget. Jadi kayak ya mungkin kita ngerasain sih duduk depan nggak mungkin, di belakang kelihatan tolol, tengah juga penuh. Jadi duduk di mana tuh bingung gitu loh. Nah, cuma aku udah mulai terkikis hilang tuh seperti bukan hilang, lebih bisa mengontrol ketika udah ujung mungkin. Udah bisa mengontrol, oh pola belajar kayak gini, Wah, kelompok-kelompok kayak gini. berarti lumayan lama skuter Naipa untuk ngontrol itu ya? Oh lama banget bang. Pribadi aku lama ya. Aku bukan orang cepet Hmm. kayak teman-teman yang lain ya. Karena ada yang cepet yang diri judulnya udah tahu polanya, Iki juga bisa belajar, bisa baca buku, bisa Iya, iya, iya. bersosial. Aku masuk lama. Jadi aku merasa mungkin door ke uji itu udah ketahuan. Aku bisa belajar, tahu pola belajar. Akhirnya teman-teman yang cowok-cowok yang bandel ataupun cewek-cewek itu pada deket ke aku karena aku termasuk orang yang nilai tengah-tengah, nggak jelek dan nggak bagus. Nah, setelah aku tahu timing, oh kayaknya tahu nih kalau misalkan orang-orang ini butuhnya pas pas gini doang gitu seperti ini. Itu ya bener banget. Itu doang. Terutama pas Apalagi pelajaran bahasa Inggris. waduh, pasti pasti kalian tadi dicontekin kan. Tolong dong bantu kita udah muncul Iya. semua tuh yang sok baik tuh. Tiba-tiba kok ngedeketin loh. Kemarin nggak gini nih. Benar. Tapi itu teman sekelasnya orang Indo itu orang cowok atau cewek? Cewek, cewek. Cewek, oke. Kadang nggak bisa gini. Kalau cewek cowok itu kadang skuter Oji cari circle cowok, siang cewek, saya circle cewek. Jadi kalian bisa nge-blend tuh. Iya, Pada kita kenal kita tuh. gitu. Jadi tiap ada tugas kadang kalau kita nggak ngerti kita minta. Tapi skuter Oji jurusan apa? Teknik pangan, food engineering. Geda Mendis, bener nggak? Iya, benar banget. Mendis, mantap. Berarti sekarang udah Kucing mulai, sekali ternyata ya. aduh, Anxiety-nya naik gitu. Pas Mas, udah masuk, ternyata teknik nggak di Indonesia aja pusing ya. Di sini juga pusing sekali ternyata. Antu malah ngepreng diri sendiri ngambil teknik bahasa Turki. Lebih unrasional. Tapi kalau untuk bersosial dengan teman-teman Indonesia gimana skuter Oji? Udah biasa aja, tapi udah terbiasa belum? Kayak dengan anak-anak pelajar Indo juga biasa aja atau udah ya udah santai aja kayak udah dulu kan mungkin ada anak kan yang masih takut bersosial dengan senior atau takut bersosial di kota lain kayak gitu kan beberapa teman-teman kayak gitu. Iya, itu Nah, jujur aku termasuk yang seperti itu skuter Neba. Jadi kayak pas oke, awal bersosialisasi dengan orang mau orang Indonesia, mau orang asing itu pasti kayak takut kayak aku takut kayak akunya nggak nyaman atau mereka yang dibuat nggak nyaman. Jadi kayak oke, milih ya udah aku sama orang yang aku kenal gitu loh. Bahkan aku sama orang-orang Indonesia di kotaku itu baru bisa deket kemarin pas musim panas. Sedangkan aku datang ke Turki itu Oktober 2022. Berarti ya mungkin sekitar 7 bulan, 8 bulan kan baru bisa sebulan. kayak aku baru bisa ngobrol, baru bisa terbuka gitu loh. Oke, Jadi kayak oke, menarik. prosesnya lumayan ya. Berarti perubahannya sangat signifikan dong dari yang 7 bulan langsung bisa bersosial, udah bisa ngeblend dengan masyarakat kan, berarti sangat hebat banget dong. Iya, iya. Bisa
melesat gitu. Kadang orang kan masih yang ya udahlah aku masih malas sosial, takut gimana gimana kayak gitu kan. Iya, iya. Cuma ya masih kadang masih kayak beberapa temen yang kurang deket itu skuter nembak kayak masih canggung lah ya. Iya, ya sih. Apalagi ya kita kan nggak pernah tahu gimana kebutuhan orang seperti apa kan, kayak cara bersosial kita gitu kan. Iya, bener banget. Terus apa lagi ya? Oh ya, udah bisa ngomong dengan Hoja belum? Aku aku pengalaman dulu ya. Kalau aku bisa ngomong dengan Hoja tuh ucucu seneng kayak ngomong sama Hoja. Wah Hoja ini susah belajarnya. Aku nggak tugas dong untuk ucucu seneng. Aku baru berani ngomong sama Hoja itu satu Hoja kimia karena dia ya bisa dibilang lumayan baik lah karena bisa Baik. bahasa Inggris juga sih lebih Oke. tepatnya. Danusman ngobrol nggak sama Danusman? Waktu hari pertama aku ngobrol sama Danesman, aku nanya kelasku di mana. Oke. Soalnya penting banget kalau ngomong Aku ketemu di gimana. kantornya terus aku ngobrol. Ngobrol masih kadang kayak ah. Tapi oke, Danusman berarti udah ngomong sama Danusman sama udah ngomong sama Hoja. Udah. Kayaknya Cuma kalau pelan-pelan. untuk nanya di kelas aku masih belum berani sih. Oke, kalau di kelas sih opsional ya, kita belajar. Cuma kalau misalkan skuter Oji nggak paham Iya. atau apa, sebaiknya harus ngomong sama Hoja sih. Karena pengalamanku, Hoja itu nggak pernah tahu kita bisa tahu nggak. Ya buat kayak gini, kita ini orang asing nih. Misalkan kita sebagai dosen, kita punya buat orang asing. Buat orang asing diem terus. Kita tahu nggak dia paham atau enggak. Pada akhirnya kalau dia deket kita, kita ngasih dia juga, ngasih nilai tambahan, ngasih tugas gitu. Itu pengalamanku ya, karena aku menyadari baru bisa ngobrol dengan Hoja itu jujur senang. Kayak oh Hoja itu ternyata baik juga ya, kayak udah kamu tak tugas apa, seksi poin gitu. Karena ya ngandelin kita doang susah banget. Seperti Hoja kan bisa aja kita Iya, bener ngap-ngapan, banget. ngap-ngapan banget gitu. Udah Gitu. belajar tiba-tiba pas ujian belum. Ini apa? Ya, apa yang bisa cuma apa bahasa Inggris doang sama apa itu doang sih. Aku yang bisa cuma dua, bahasa Inggris sama komputer. Udah. Dari berapa des itu skuter Oji? Aku untungnya sekarang Green Donem cuma 8 ya kalau nggak salah 8 des. 8 des, oke, mantap. Ini udah benar sekali ya. Oh ya, ini sekarang aku menjelaskan ke skuter-skuter sekalian tentang apa itu kedewasaan mental. Kita lihat dari rujukan website paling terpercaya di abad ini yaitu ChatGPT. Yaitu aku menjelaskan dulu ya skuter Oji. Biar teman-teman ini ada tahu ilmunya juga, bukan mendengar kita kisah kita doang gitu kan. Agak berbobot sekarang ya. Oh iya, itu. Soalnya kan kadang netizen bilang, aduh, ini kok jadi curhat kalian itu. Jadi aku cek dulu kedewasaan mental. So, Apa sih kedua kali itu? oke. Jadi para sisimeter sekalian, kedewasaan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan, menjaga keseimbangan sosial, serta menjaga emosional IQ gitu. Terus juga hal ini melibatkan pemahaman yang baik dari diri sendiri maupun beradaptasi dengan perubahan dan mampu untuk mengolah konflik dengan secara konstruktif. Dan ada beberapa ciri kedewasaan mental itu ada, ini banyak sih, ada 5, cuma aku nyebutin tiga. Yaitu pertama adalah kemampuan untuk mengatasi tantangan, yaitu kita bisa untuk mampu menghadapi situasi sulit dan menemukan solusi tanpa terpengaruh emosi negatif. Adalah keseimbangan sosial, yaitu menjaga mental yang mencakup untuk menjaga keseimbangan sosial dan juga tidak terbawa oleh gejolak emosional. Dan yang terakhir adalah empati untuk pemahaman terhadap orang lain, yaitu untuk memahami perspektif orang lain tanpa harus mengutamakan egois kita sendiri. Jadi Ya. itu penting banget karena kalau bahas anxiety, semua orang anxiety ya. Semua Iya orang sih pasti ya merasa semua orang ya. pasti punya anxiety. Kalau bahas anxiety kayak setiap orang pasti melakukan itu. Cuma kalau untuk menjadi sebuah kedewasaan mental kan butuh proses gitu. Mungkin kita juga lagi Hmm. berproses gitu Oji kan. Iya bener banget. Itu. Terus apa lagi ya? Kalau skuter Neba sendiri nih, secara pribadi apakah sudah merasa kedewasaan mental skuter Neba ini matang atau masih dalam tahap eh, pematangan itu sendiri? Oke, kalau aku sendiri adalah masih berproses.
skuter Oji, Masih karena berproses. kadang kita itu wah kalau ngomong soal mental seakan bijak banget, tapi ketika kita di posisi yang paling buruk kita kadang tidak sebijak itu skuter Oji, benar gak? Iya benar. Jadi seakan Benar kayak banget, benar ya banget. kan, kok pas kasih kita paling susah kita bingung. Nah kalau skuter Oji gimana, masih berproses kah atau di tahap untuk udah matang atau udah titik yang ya udah gitu? Kalau di titik matang jelas belum ya, kayak masih berproses lah, masih berusaha menjadi mental yang matang. Karena kadang kayak masih terbawa emosi gitu loh. Terus kayak kadang masih belum bisa menerima pendapat orang lain. Oke, Terus iya sih. kayak masih susah untuk beradaptasi dan segala macam itu kan kayak salah satu kematangan mental gitu loh. Apalagi Apalagi di dengan, dunia organisasi kan, ternyata waduh, ya. benar Kalau benar ada benar. pendapat orang lain itu kayak kadang ego kita tuh susah gitu untuk turun. Benar banget. Apalagi kalau oke lah kalau yang ngomong teman sendiri, kita masih memahami karena kita punya background Hmm. yang sama, interest yang sama, dan cara berpikir yang sama. Tapi kok ada orang yang beda banget pemikirannya, tiba-tiba kritik kita, itu kayak greget gitu loh. Kayak ngapain sih? Padahal Apaan sih? sebenarnya kode pikir dia masih baik gitu loh, masih mau mengkritik kita. Cuma kan, ya ngapain sih kritik kita, kita juga deket gitu sih. Masih seperti Itu itu dia. aku seperti itu. Jadi emang memang kita masih belajar sih ya para student sekalian, dan itu memang butuh proses yang lama, nggak bisa sehari dua hari ataupun bahkan udah bertahun-tahun pun kita yang udah umur 20 masih bingung gitu loh gimana memanajemen ini, masih kita belajar gitu kan. Iya, iya benar banget. Oke. Terus aku bertanya, kira-kira apa sekitar Oji? Aku Gimana cek skuter, Pak? pertanyaan, apa lagi pertanyaan, aku cek di ChatGPT ini, apa yang mengatasi anxiety. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, tapi ini paling dasar sih. Bagaimana cara mengatasi anxiety itu dan No, 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 eh, no. mematangkan mental itu sendiri, Skuter Neba. Menurut Skuter Oke, Neba pribadi oke. apa? Kalau menurut ChatGPT nih? Sebenarnya jawaban ini tuh sangatlah bervariatif gitu kan. Mungkin kalau aku sendiri, Ya, kecemasan mental itu dapat diatasi ketika kita sadar. Itu pasti. Entah itu disadarkan oleh ya keadaan, betul banget. entah orang tua, entah teman, entah kegagalan. Itu aku sendiri ya. Jadi aku itu bukan orang yang tipikal kayak dengerin orang tuh juga amat tuh. Orang ngomong gimana pun masih kupikir tapi nggak akan kulakukan. Tapi ketika kadang semesta alam menunjukkan aku itu kasih cobaan, baru aku diem, wah emang sih aku dewasa gitu sih. Jadi ada momen di Iya, iya. ketika yang aku diingetin oleh keadaan itu sekitar Oji, bukan karena aku dewasa tapi diingatkan oleh keadaan. Jadi aku baru aduh ternyata aku salah banget gitu sekitar Oji. Pas Oji gimana, entah dari temen atau Kalau orang aku tua? mengatasi anxiety ya, Dari apa ya? apa dulu, karena kecemasan nggak bisa hilang kan kecuali kita sadar sendiri dong, Ya benar banget. kayak ada waduh nggak bisa kayak gini terus. Nah itu dari mana, diri sendiri kah atau kondisi keadaan kah? Kalau kecemasan yang hubungannya dengan sosial itu kan kayak diri sendiri ya sebenarnya, Mbak. Kayak misalkan kita tidak bisa bergaul dengan orang lain atau ketika kita naik ke atas panggung dalam sebuah acara atau kegiatan kita cemas segala macam, itu kan diri sendiri. Jadi kayak kita yang harus bisa ngontrol diri sendiri. Caranya ya kita harus mulai terbiasa dengan itu. Kayak misalkan kita cemas ketika berhadapan dengan orang banyak gitu loh. Kita mulai kayak coba tenangin diri, tarik napas, menerima semuanya gitu, pelan-pelan gitu loh. Itu kalau masalah sosial di anxiety. Cuma kalau masalah-masalah lainnya mungkin kayak kita harus ngedengerin orang lain ngomong, kayak ketika mereka kritik kita, memberi saran, apa itu kita kita dengerin dan kita laksanakan. Oh, Banyak sih kalau banyak sih, oke. itunya ya. Banyak alternatif sebenarnya, Cuma itu balik lagi. dasar-dasarnya kali ya kita Nah baca ya. dasarnya baik banget ya, cuma kita sendiri sadar dari mana nggak tahu, entah dari orang tua, dari teman Itu kah, dia. dari orang lain kah, kita nggak tahu. Cuma dasarnya sama semua ya, karena memang itu adalah permasalahan dasar manusia sih. Wah, ini sepertinya aduh, waktu kita terbatas Aduh, sih. sayang sekali, Sayang sayang sekali. sekali, padahal memang jangan lama-lama, karena kalau lama-lama bosan juga didengar. Kita Iya, bener banget. lebih ke Apalagi efisiensi waktu ngebahas yang aja. ini aja. Oke, so Sayang terima sekali kasih ini para. terbatas waktu ya, ketemu Bang. Oke, jadi aku pamit aja ya. Terima kasih para simter sekalian telah mendengarkan ocehanku bersama Skuter Oji.
Kita pamit undur diri. Dan sampai jumpa para simiter sekalian di podcast tahun depan. Oh iya bener banget. Oke, see you Oke, guys. selamat tinggal pinter semua. Aku stop.